Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Jumat 28 Februari 2025, hari biasa pekan ke-7. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau sahabat sejati kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menjadikan kami sahabat-sahabat yang setia bagi sesama kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengurumuni dia dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimu lah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu dan bapaknya untuk bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik Romo, selamat pagi. Pagi. Nah, Romo, dari Injil pada hari ini, yaitu Injil Markus, membahas tentang perkawinan, Romo. Ya. Dalam kehidupan ini seringkali ditemui pasangan-pasangan zaman sekarang itu, banyak yang baru menikah, kemudian setelah beberapa tahun kemudian, hubungan mereka langsung hancur. Jadi menurut Romo, bagaimana dengan hubungannya Injil pada hari ini dengan yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Ya. Saat pagi para pilsawan, Kebo ini adalah seorang anak dari satu keluarga. Ya, ada papa, ada mama kan? Ya. Nah, bagaimana gambaran kamu tentang papa dan mamamu kalau suatu hari mereka pisah? Pilih yang mana, mereka pisah atau mereka tetap satu? Kalau dari Jose sendiri, sudah pasti maunya tetap bersatu. Nah, ini perwakilan anak tuh. Saya kira semua anak di dunia ini dalam keluarga tidak menginginkan perpisahan ayah ibu. Kenapa? Karena ayah dan ibu itu darah daging kita. Di mana orang yang paling hebat dalam hidup kita itu adalah ayah dan ibu, bukan tetangga. Ya. Maka lalu saudaraku terkasih, hari ini gereja menyadarkan ya akan nasihat Yesus bagi kehidupan keluarga dari zaman ke zaman, dari masa ke masa yang sama. Di mana perkawinan adalah satu persekutuan cinta kasih suami istri sepanjang hidup. Sampai disadari bahwa tidak ada pribadi-pribadi yang sempurna. Sama seperti kita sebagai suami, sebagai istri, tidak pernah sempurna. Kalau kita mau sempurna, itu namanya RIP, Rest in Peace.
Tetapi ketika kita masih hidup, selalu ada gesekan-gesekan. Justru disitulah dinamika dalam hidup, di mana kita selalu harus kreatif, ya, mencari solusi dalam kehidupan. Dan evaluasi serta menyadari tingkah pola dan karakter kita terhadap pasangan masing-masing. Nah, lalu Musa tadi dalam Injil disebutkan dia memberikan surat cerai. Musa tentu mempunyai pertimbangan yang cukup matang. Ya, apa itu? Kalau seorang ibu terancam nyawanya oleh suaminya yang selalu KDRT dan selalu mengasah golok, lebih baik ibu itu dicincang atau dipisahkan? Dipisahkan demi keselamatan anak-anaknya. Karena seorang ibu adalah seorang wanita yang hebat di bumi ini. Apa yang dia punyai bukan untuk dirinya, melainkan diberikan kepada anak-anaknya. Melaksanakan semua pekerjaan rumah tangga, mencari nafkah, tidak ribut, tapi ingin mengekspresikan cintanya. Kenapa? Tuhan sudah memberikan kepada ibu-ibu ini karisma, mengandung seorang anak, merasakan kehadiran anak dalam kandungannya. Dan mereka selalu merasa anak itu adalah anak titipan Tuhan. Maka mereka akan berusaha sedemikian rupa. Karena cukup banyak anak-anak yang orang tuanya bercerai biasanya ikut mama, bukan ikut bapak. Karena bapak tidak bisa, mungkin ada 5% lah dari kehidupan ini yang bisa memelihara anak, tapi pada umumnya tidak bisa. Karena itu sekali lagi pada hari ini kita diingatkan, ya, kalau sudah kepepet seperti Musa buat. Tapi Yesus mengingatkan pada awal mula bukanlah demikian. Kenapa? Perkawinan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan penderitaan dan kesengsaraan. Kenapa? Ketika seorang bapa dan seorang ibu mengadakan hubungan jasmani, lalu ibu mengandung, dan itulah anak yang di dalam kandungan itu punya anak siapa? Kedua-duanya. Jadi sifat-sifat anak itu ada, ya. Sifat-sifat anak itu ada bapaknya, ada ibunya sebagian. Dan ketika anak itu lahir, membuat keluarga itu bahagia, sukacita menerimanya. Maka diharapkan rasa sukacita dan bahagia itu dilanjutkan untuk anak-anak. Sehingga anak-anak itu mendapat payung kehidupan dan payung cinta kasih, sehingga mereka merasa aman dan nyaman. Tetapi anak-anak yang broken, yang pecah, itu gampang sekali disusupi hal-hal negatif. Ya. Dampak dari apa? Kekosongan jiwa. Maka keluarga mempunyai tanggung jawab untuk memberi kasih sepenuhnya kepada anak-anak. Nah, lalu dalam relasi pribadi harus saling asih, asah, asuh, saling mengampuni dan saling mulai lagi. Bila kita selalu ingat bahwa kita tidak pernah sempurna, maka kita pun juga sadar bahwa pasangan kita pun tidak sempurna. Maka bila terjadi ketidaksempurnaan, maka lahirlah apa yang disebut dengan memaafkan dan mulai kembali. Inilah yang diminta oleh Yesus. Karena kita selalu berjalan bersama dalam kelokan-kelokan kehidupan. Dan bila setiap orang bisa mencapai garis finish kehidupan ini, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, maka itulah kebahagiaan yang abadi di surga. Maka mari saudara terkasih, keluarga-keluarga muda, mari kita melihat dan meneladani keluarga-keluarga kita yang sudah lebih dulu hidup mereka. Dan dikaruniai begitu banyak karunia dan karisma, yang mana mereka mungkin kurang sekolah, tetapi mereka mempunyai iman, harapan, dan kasih, dan mempunyai kekuatan karena mereka percaya bahwa
dalam perjalanan mereka senantiasa mereka dinaungi oleh keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Selamat berjuang dan selamat berdoa senantiasa dalam doa dan karya di dalam tangan Yesus, di tangan keluarga kudus, dalam terang Roh Kudus. Tuhan memberkati keluarga kita yang bahagia. Selamat pagi.